Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Hari ini dari 10 mahasiswa yang hadir 3, yang 7 masih belum belum nampak, tapi ini pertemuan ini saya rekam. Kemudian hasil perkuliahan ini saya unggah di channel Suluh Berkah. Saya unggah di YouTube di Suluh Berkah channel dengan harapan bahwa satu, yang tidak ikut bisa menyimak kembali perjalanan perkuliahan. Yang kedua, karena kali ini mekanismenya beda. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu kita kontrak perkuliahan menyampaikan RPS, rencana program semester, kemudian kontrak belajar, kemudian dilanjutkan. Setiap mahasiswa itu diberi 1 JPMK untuk menggali sesuai dengan literasi yang kita siapkan. Setelah menggali sesuai dengan literasi yang kita persiapkan, masing-masing mahasiswa ada tugas untuk presentasi. Sehingga kemudian ketika terjadi kebuntuan ketika mahasiswa menyampaikan presentasi, maka satu kita diskusikan, ketika diskusi juga tidak ada titik temu, maka ada lecturing. Lecturing itu adalah klarifikasi dan pendampingan terhadap pendalaman materi itu. Tapi khusus untuk mulai semester ini, mahasiswa pasif karena yang aktif adalah dosennya, yang menyiapkan materi adalah dosen, kemudian menyampaikan pokok-pokok sesuai dengan eh, indikator indikator ketuntasan atau capaian pembelajaran, capaian perkuliahan. Kemudian setelah itu, setelah perkuliahan dibuat 5 soal. 5 soal ini kemudian menjadi bank soal. Bank soal inilah nanti kemudian dijadikan bahan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya kebagian ngampu ini sampai 3 pertemuan. Berarti ini adalah pertemuan yang kedua. Kemudian terakhir di pertemuan yang ketiga nanti, maka saya akan bikin 15 soal. Maka ini kemudian seluruh mahasiswa berkewajiban untuk menjawab soal-soal itu. Karena nilai perkuliahan adalah diambil dari jawaban itu. Artinya di satu sisi mahasiswa sangat amat diuntungkan dan memudahkan. Sisi yang lain dengan teknologi yang ada ini juga amat dimudahkan. Karena itu bisa juga tayangan ini bisa menjadi renungan pengantar tidur dan sebagainya. Apalagi kalau saya semester 3 ngampu manajemen bimbingan penyuluhan hukum perkawinan, mengaktualkan fenomena-fenomena mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sekaligus bisa didengarkan beserta istri, karena di situ juga ada identifikasi problem-problem yang menyebabkan orang bertengkar, problem-problem yang menyebabkan dirinya juga bisa bercerai atau mempertahankan perkawinan ada di situ dalam materi itu. Maka sebelum kita mulai, mudah-mudahan terinteraksikan dan terhujamkan ilmu laduni, ilmu Allah. Karena bagaimanapun juga, seluruh ilmu itu adalah ilmu Allah. Akan menjadi parameter indikator bahwa seluruh ilmu adalah ilmu Allah, adalah seluruh ilmu itu adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, karena Allah di dalam Al-Quran surah Al-Dhariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepadaku. Tapi bentuk pengabdian itu dijawab di ayat 57, ma uridu minhum rizkin wa ma uridu ayyutaimun. Sekali-kali aku tidak menginginkan manusia dan jin dan manusia itu memberikanku rizki, dan sekali-kali aku juga tidak membutuhkan sesajen dari manusia dan jin itu. Berarti seluruh pengabdian penghambaan itu akan kembali pada kita. Maka selaras dengan itu pula, istinbat hukum itu pun dalam rangka apa? Menyelamatkan
jati diri manusia di dalam menjalankan kekhalifahan di muka bumi di satu sisi yang lain menjalankan diri sebagai hamba Allah. Maka mudah-mudahan digetarkan, dicurahkan ilmu yang manfaat dan barokah buat hidup dan kehidupan kita kini dan yang akan datang. Al-Fatihah. Iya, dalam pun pula doa saya buat saudara, saudara bisa menuntaskan perkuliahan saudara ini tepat waktu. Menuntaskan perkuliahan Anda bisa tepat waktu. Maka sebetulnya tiap-tiap kuliah itu sebetulnya Anda akan dibimbing untuk menemukan masalah. Saudara akan dibimbing untuk menemukan problem-problem yang akan diangkat dalam bentuk tesis. Saat ini kita sangat dimudahkan dengan teknologi. Saudara bisa menggali literasi karena seluruh literasi saat ini diwajibkan langsung diunggah di media. Sekali lagi, seluruh literasi itu diunggah di media. Sehingga siapapun bisa mencari literasi sesuai dengan keinginan. Literasi demi literasi itulah yang kemudian bisa dipergunakan untuk memperkaya. Kita membaca sekarang tidak butuh dengan beli buku, tapi cukup dengan di Google Book. Kita bisa menemukan berbagai macam buku. Di Scholar, di Google Scholar, itu juga ada banyak buku, referensi-referensi banyak sekali. Tulisan, jurnal, dan sebagainya banyak sekali. Tinggal kita mau enggak, kita mau lebih kreatif enggak. Di saat itulah yang kemudian kita bisa mengaktualkan diri di dalam rangka untuk mengaktualkan dari keilmuan itu. Hari ini kita akan masuk di CPMK ketiga. Kalau saya lihat di CPM ketiga ini, di CPMK ketiga ini kita akan membahas sumber fundamental hukum Islam. Sekali lagi, kita akan membahas sumber fundamental hukum Islam. Dan wujud kita kepatuhan kepada hukum Allah, maka jam berapapun nanti berkumandang azan, maka saat nanti, kalau saya sih, karena saya sekarang posisi sendiri di rumah, istri sedang ke Jogja, anak-anak kuliah, dan saya tetap mewajibkan diri untuk jamaah. Kebetulan rumah saya dekat dengan masjid, maka begitu saya dengar iqomah, nanti kita break ya. Saya langsung jamaah dulu, wiridan di belakang, wiridan sendiri. Yang penting kita mewujudkan dalil qot'i. Dalil qot'i adalah apa? Sholatul jamaah afdalu min sholatin fatin bisa bin waisyirin darajah. Itu sudah tidak pakai tafsir itu. Nah, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan hukum itu. Ini akan saya share dulu materi kita. Oke, kita share dulu ya. Mata kuliah Istinbat Hukum Islam. Wah, ini kalau ada musik begitu diunggah nanti kena ini bahaya itu. Wes daripada ini langsung wes CPMK ketiga. Capaian mata kuliah. Ya. Apa ini? Current house, reclaim house, my describe breakout. Breakout ya. Oke, nggak apa-apa. Dibagi menjadi dua, ada dua breakout. Nah, CPM ketiga, capaian mata kuliah. Sekali lagi, capaian mata kuliah yang ketiga, kita akan membahas sumber fundamental hukum Islam. Sumber yang mendasar hukum Islam. Yang tentu hukum Islam ini ada hubungannya dengan hukum keluarga. Yang ada hubungannya dengan hukum keluarga, kita singgung sedikit hubungannya dengan hukum keluarga. Kemudian uraian yang akan kita bahas pada CPMK ini adalah, kita pindah ke bawah dulu. Uraiannya adalah, yang pertama kita akan membedah otoritas Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Kita akan bedah ini.
otoritas Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, perbedaan antara dalil qat'i dan dalil dhani. Yang ketiga, kehujanan dalil qat'i dan dhani serta implikasinya. Dan yang keempat, sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam. Otoritas Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum, kita tentu yakin bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita di dalam ilmu tafsir, Al-Quran itu adalah firman Allah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Muhammad melalui malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur dan mutawatir, dan kemudian membacanya termasuk ibadah, termasuk mempelajari juga ibadah. Di hukum Islam ada dua. Hukum Islam itu ada dua. Antara syariah, sekali lagi, hukum itu ada dua. Hukum Islam itu ada dua. Antara syariah dan fikih. Apa bedanya sekarang antara syariah dan fikih? Syariah itu adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih itu adalah bersumber dari pemikiran ulama melalui mengistimbat, menggali hukum-hukum yang bersifat dhani yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Sekali lagi, syariat itu adalah sumber hukum dari Al-Quran, bersumber dari hukum Al-Quran yang bersifat qat'i, sedangkan fikih bersumber dari pemikiran ulama yang di situ akan dibedah dari dalil-dalil yang bersifat dhani, sehingga para ulama di dalam membedah, menafsirkan, menggali hukum itu bisa tidak sama. Berikutnya, syariah adalah sesuatu yang bersifat langgeng, berarti tidak pernah berubah. Syariah itu tidak pernah berubah, sebab ditetapkan berdasarkan nas-nas yang jelas, yaitu qat'iyul wurud dan qat'iyul dilalah. Qat'iyul wurud dan qat'iyul dilalah. Sedangkan fikih adalah penafsiran yang bersifat relatif atau dhani. Kemudian syariah sebagai sesuatu yang bersumber dari nas yang tidak akan berubah dan bergeser. Berarti syariah dari zaman Rasulullah sampai kiamat, syariah yang seperti itu. Haji secara syariah ya begitu. Syahadat syariahnya ya begitu. Sholat syariahnya ya begitu. Tidak pernah berubah. Kalau sholat subuh ya 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 4 rakaat, sholat isya juga 4 rakaat. Tidak pernah berubah sejak zaman Rasulullah sampai kiamat. Haji juga begitu. Secara syariat ya dilaksanakan di bulan-bulan haji. Zakat pun begitu. Ada zakat mal, zakat fitrah, zakat tijarah, zakat ziro'ah. Syariatnya yaitu tidak pernah berubah syariatnya. Rukun Islam, rukun iman tidak pernah berubah, yaitu. Yang berubah adalah dan bergeser mengikut perkembangan dan situasi, kondisi adalah hasil interpretasi atau hasil penafsiran fuqaha mujtahid dalam memahami doktrin syariah. Sekali lagi, syariahnya tetap, yang berubah adalah interpretasi dalam memahami doktrin syariah itu. Dan itulah yang berkembang dan menjadi beberapa madzhab fikih. Madzhab fikih yang masih langgeng sampai detik ini adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian, fikih merupakan hasil kajian ulama, maka dalam mempelajarinya diperlukan pendekatan kritis dengan menggunakan metode pengkajian atau metode istimbat hukum. Dengan kata lain, apa yang terdapat dalam kitab-kitab fikih mesti harus dijabarkan tanpa memperhatikan situasi dan kondisi kapan dan di mana kitab fikih itu disusun, serta kapan dan di mana akan diterapkan. Contoh sekarang, kalau kita dihadapkan pada hukum masafatul qasri, apa itu masafatul qasri? Jarak yang memungkinkan kita dibolehkan menjamak dan mengqashar. Maka tentu masafatul qasri tentang jarak ini adalah ketentuan, bukan ketentuan yang bersifat syar'i,
tapi ketentuan yang bersifat fiqhiyah, yang ulama mujtahid satu dengan ulama mujtahid yang lain berbeda. Contoh dengan air suci lagi mensucikan yang memenuhi standar kula, itu adalah antara ulama satu dengan ulama lain berbeda. Itu artinya apa? Dalam ranah yang kemudian digali oleh para mujtahid di dalam menggali itu. Maka tentu berbicara tentang hal yang bersifat fiqhiyah, karena fiqhiyah itu dipengaruhi oleh apa? Hal yang bersifat fiqhiyah itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kapan dan di mana fikih itu disusun, serta kapan dan di mana akan diterapkan. Karena itulah Imam Syafi'i sendiri ada namanya qaul qadim, ada namanya qaul jadid. Qaul qadim adalah bentuk istinbat hukum yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau ada di Irak. Qaul jadid adalah produk hukum yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau ada di Mesir. Antara ketika beliau berijtihad ketika ada di Irak dan ketika beliau ada di Mesir beda. Berarti ketika terjadi konteks waktu yang berbeda, maka akan menghasilkan hal yang berbeda. Namun orang yang mudah menggampangkan itu kadang-kadang ya, contohnya sholat. Sholat itu hanya berpacu pada masafatul qasri. Masafatul qasri adalah berapa kilo? 83 kilo. Jadi melakukan perjalanan 83 kilo itu sudah ngomongnya begini. Lawang kita ini sudah dikasih keringanan oleh Allah. Kalau keringanan oleh Allah ini tidak diambil namanya sombong. Jadi Allah itu sudah memberikan keringanan. Kalau keringanan tidak diambil namanya sombong. Itu kan tafsirnya sendiri. Padahal masafatul qasri, kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, bab jamak qasar, itu ternyata setelah bab itu disampaikan bahwa jamak qasar itu berlaku adalah untuk perjalanan sehari semalam. Lah kalau kemudian kita perjalanan ke Jakarta memang lebih dari 83 km. Tapi jalannya pakai apa? Pakai pesawat, pakai kereta. Lah ketika menjamak qasar di kitab fikih itu untuk Fathul Mu'in itu masih konteks di alam padang pasir. Sekali lagi konteks di alam padang pasir. Kalau konteks di alam padang pasir akan sangat berbeda dengan konteks alam yang ada di Indonesia. Konteks alam di padang pasir itu adalah konteks alam yang sangat sulit untuk mendapatkan air, masjid, dan musola. Bayangkan kalau kita kebetulan ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah untuk berperjalanan memenuhi panggilan Allah, baik itu haji maupun umroh. Saat kita perjalanan dari Mekah ke Madinah, butuh waktu 9 jam. Kalau kemudian kita cari rest area, sepanjang perjalanan itu hanya ketemu satu rest area. Hanya ketemu satu rest area. Itu pun kita cari masjid juga terbatas, kita cari toilet juga terbatas. Nah, keterbatasan itulah yang disebut kemudian ada namanya rukhsah yang menjamak dan mengqasar. Lawang kita di tanah air ini, setiap meter ada masjid, setiap jengkal ada air. Mau cari air wong kalau kemudian kencing aja bisa menyempatkan untuk berhenti untuk kencing. Tapi kalau kemudian ada panggilan Allah yang dipakai, wah ini dapat apa? Dapat rukhsah. Rukhsah kalau tidak diambil, ini namanya sombong. Coba dilihat, dibuka lagi di tafsir Ibnu Katsir. Sekali lagi, dibuka kembali di tafsir Ibnu Katsir. Tafsir dari surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Ternyata ada 8 kategori orang yang lalai di dalam sholat itu. Salah satunya adalah orang yang gampang ke untuk melaksanakan sholat. Gampang ke. Nah kalau orang kemudian memudahkan diri untuk menjamak mengqasar, itu namanya menggampang ke. Nah, kalau saya pribadi, kalau mahasiswa terserah antum a'lamu bi umrikum. Kalau saya lebih cenderung pada ilat yang bersifat masyaqqah, kesulitan. Nah, kalau kita tidak ada kesulitan, ibadah itu kan ada tahapnya.
Kalau hanya sekedar gugur kewajiban, tingkat ibadah kita kan hanya tingkat TK itu. Paling tidak, ibadah itu ada tingkat anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA, anak S1, S2, S3. Loh, S3 ibadahnya masih model TK, itu kan tidak ada namanya peningkatan. Nah, itulah yang kemudian, nah, konteks fikih inilah yang kemudian akan berbeda dengan konsep syariah. Sekali lagi, konteks fikih ini akan berbeda dengan konsep syariah. Karena apa? Konteks fikih ini akan diperhatikan di apa itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kapan dan di mana itu dihasilkan dan bagaimana menerapkannya. Kemudian itu perbedaan antara syariah dan fikih. Kemudian berikut bahwa ini saya ambil dari buku ini kontekstualisasi Al-Qur'an. Ini bukunya tebal banget ini. Kontekstualisasi Al-Qur'an yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Shihab. Syariah dan fikih itu mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Ruang lingkup syariah seperti yang diungkapkan oleh Az-Zahabi itu meliputi hukum-hukum i'tiqadiyah. Hukum-hukum i'tiqadiyah itu adalah rukun Islam yang yang 6. Sekali lagi, hukum-hukum i'tiqadiyah adalah hal-hal yang berkenaan dengan akidah dan kepercayaan, yaitu rukun iman, yaitu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa syarihi wal khair wa syarihi minallahi ta'ala. 6. 6. Ini dasarnya sangat jelas. I'tiqadiyah, rukun iman ini sampai kapanpun ya 6, tidak pernah bisa berubah menjadi 2 atau 3 atau 4. Ini disebut dengan syariah. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum amaliyah yang meliputi ibadah. Ibadah yang terangkum dalam apa? Rukun Islam. Syahadat tidak pernah berubah. Sholat tidak pernah berubah. Puasa tidak pernah berubah. Zakat, haji tidak pernah berubah. Kemudian amaliyah yang kedua, hukum-hukum amaliyah. Yang kedua adalah muamalah. Muamalah seperti jual beli. Jual beli antara dimingkum sampai kapanpun ya antara dimingkum. Perkawinan sampai kapanpun tidak akan berubah. Yang dinikahi adalah mereka yang apa? Bukan mahram. Sampai kapanpun syariat perkawinan, ya tidak boleh anak nikahi bapaknya, bapak nikahi anaknya, saudara nikahi saudaranya, anak nikahi bibinya, tidak boleh. Karena apa? Ada batasan-batasan yang bersifat syariah. Karena mahram itu adalah ada mahram mu'aqqad dan mahram mu'abbad. Sampai kapanpun namanya mahram mu'abbad itu tidak akan terjadi apa? Terjadi apa? Pernikahan, kecuali syariat zaman Nabi Adam alaihissalam itu pun saudara kembarnya tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya, harus dengan adik, adik dengan kakak. Tapi itu tidak berlaku. Nah, inilah yang disebut dengan syariat perkawinan. Waris pun begitu. Syariat kewarisan, pencurian, kemudian pidana, pencurian dan sebagainya. Itu syariatnya ya sesuai dengan apa yang tertulis konteks yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian menurut Athaillah di dalam sejarah Al-Qur'an, apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah kalamullah Ta'ala al-munazzalu, kalam Allah al-munazzali yang diturunkan ala Sayyidina Muhammad kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-maktubi yang ditulis dengan apa? Bil masahifi,
dengan beberapa mushaf al-manqul, yang al-manqul ilaina, yang sampai kepada kita secara mutawatir, naklan secara nakliyah, mutawatiran yang terus menerus, mutawatir terus, al-muta'abbad termasuk ibadah bitilawatihi, dengan apa? Dengan apa? Dengan bacanya al-muta'abbad bi aqsari surah, termasuk surah yang paling pendek sekalipun. Nah, inilah yang kemudian bagian dari Al-Quran itu. Dan Al-Quran yang dibagi dalam 30 juz, yang terdiri dari 6.326 ayat, atau 114 ayat, atau 74.437 kalimat, atau 325.345 huruf itu diturunkan dalam 2 periode, Mekah dan Madinah. Kalau Mekah disebut dengan Makkiyah, Madinah disebut Madaniyah, yang diturunkan dalam kurun waktu yang cukup panjang, 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Terhitung dari tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Rasulullah sampai dengan turunnya ayat yang terakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun ke-63 dari usia Rasulullah Muhammad SAW. Surah atau ayat yang diturunkan di Mekah disebut dengan ayat Makkiyah, surah Makkiyah. Surah atau ayat yang diturunkan di Madinah adalah surah atau ayat Madaniyah. Surah Makkiyah adalah berkaitan dengan i'tiqadiyah, berkaitan dengan tauhid, dengan berkaitan dengan penguatan, berkaitan dengan sejarah, sementara yang diturunkan dengan Madinah ada hubungannya dengan syariah, dengan hukum. Dan inilah yang kemudian menunjukkan skenario Allah luar biasa di dalam rangka menjadikan bahwa Al-Quran ini tetap berada di dada orang-orang yang beriman. Al-Quran diturunkan di dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabat. Semua permasalahan langsung dijawab oleh Allah dengan Al-Quran. Semua problem langsung dijawab Allah dengan Al-Quran. Itulah yang kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber hukum yang utama. Sekali lagi, menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber hukum yang utama yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah kepada Allah, berarti taat pada firman-firman Allah, taat pada wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad, yang tertulis terangkum di dalam mushaf Al-Quran, yang di situ jumlah huruf surahnya yang sudah dihitung sedemikian rupa oleh ahli Al-Quran, ahli Al-Quran. Wa atiur rasul, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaulan wa fi'lan atau takriran, baik ucapan, perbuatan, penetapannya. Wa ulil amri minkum, adalah orang-orang yang memimpin sesudah Rasulullah sebagai ulil amri minkum, pemegang perkara di antara kita. Bisa pemerintah, bisa orang yang kita pilih untuk menjadi pemimpin kita. Dan ingat, fa in tanaza'tum, jikalau engkau berselisih fi syai'in, terhadap sesuatu, farduhu, maka tetaplah kembali ilallah, berarti kembali pada Al-Quran wa Rasul, berarti kembali pada hadis atau sunnah Rasul. Namun di situ in kuntum, jikalau kamu semua tu'minuna, kamu semua beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika, demikian itu khairun, lebih baik, wa asanu, dan lebih baik takwilan, di dalam rangka mentakwilnya. Artinya apa? Keseluruhan sudah diatur Allah di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian menjadi piranti penting dalam sumber apa? Sumber untuk mengaktualkan diri dalam istinbat hukum.
Di dalam tafsir Al-Mukhtasar atau Al-Mukhtasar fi Tafsir atau ringkasan tafsir, ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya adalah ya ayyuhalladzina amanu billah adalah dimaksudkan adalah panggilan kepada orang yang beriman kepada Allah, wattaba'u, dan orang yang mengikuti Rasulnya, maka ati Allah, taatlah kepada Allah, wa atiur Rasul, dan taatlah kepada Rasul, biimtitsali ma amara, dengan melaksanakan terhadap seluruh apa yang diperintahkan, wajtinabu, wajtinabi, dengan menjauhi manaha, apa-apa yang dilarang. Dan wa'ati'u, taatlah, wa'ati'u wilata umurikum, termasuk orang-orang yang sedang apa? Sedang di apa? Sedang dikasih wewenang untuk memerintah, malam ya'muru bimaksiatin, selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Selama pemimpin itu tidak memerintahkan untuk maksiat, jika pemimpin itu memerintahkan untuk berbuat maksiat, dolim, maka tidak wajib dipatuhi. Tapi selama pemimpin itu memerintah dengan hal yang benar sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan apa yang disunahkan Rasul, dan tidak berbuat aniaya, maka selama itu pula ulil amri wajib untuk dipatuhi. Fa'in khitum, jadi kalau kamu fa'in talaftum, jika engkau telah berselisih fi syai'in, terhadap sesuatu, farji'u, maka kembalilah kalian fihi, terhadap syai' itu, ila kitabillah, kepada kitab Allah, wa sunnati nabihi, sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda, in kuntum tu'minuna bil yaumil akhir, dzalika ruju' ilal kitab wa sunnah khairum minal tamadi min hilafin wa qulin fil ra'yi wa asanu akibatul lakum. Artinya apa? Ini adalah bagian dari apa yang menjadikan kita kembali pada Quran. Jika kemudian terjadi perbedaan, maka di Al-Quran tidak didapat, di Sunnah tidak didapat, wal qaul bir ra'yi, maka dibolehkan untuk menggunakan akal pikiran. Karena akal ini juga bagian yang tak terpisahkan di dalam piranti untuk menjaga keselamatan itu. Dan itu asanu akibatul lakum, itu adalah bagian dari konsekuensi yang terbaik buat kita semua. Agar apa? Tetap seluruhnya ini berlandaskan pada marojek yang benar. Karena itulah dialog dialog antara Rasulullah dan Mu'ad sebelum mengutus menjadi gubernur itu adalah ini, kaifa taqdi idza urida laka qada, bagaimana kalian memutuskan wahai Mu'az bin Jabal, idza urida laka, jika engkau dihadapkan untuk qada, untuk memutuskan. Qala Mu'az, maka Mu'az menjawab, aqdha bi kitabillah, saya akan memutuskan dengan kitab Allah. Kailam ajid, jikalau saya tidak menemukan, fabisun nati Rasulillah, ini ada yang terputus, ada kebalik ini. Kailam ajid, fabisun nati Rasulillah, kailam ajid, ajata itu birokyi. Maklum, tulis di sini nih molak-malik. Aqdha bi kitabillah, saya akan memutuskan dengan kitab Allah. Fa'ilam ajid, jika aku tidak mendapatkan, maka saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah. Fa'ilam ajid, ajat itu birokyi, maka saya akan berijtihad dengan pikiran saya. Maka berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran isinya ada 3 pokok keimanan. Ada 3 pokok isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini berisi dengan ajaran keimanan. Yang kedua, Al-Quran berisi dengan akhlak budi pekerti. Yang ketiga adalah Al-Quran berisi ajaran berbagai rupa hukum yang berkaitan dengan pergaulan hidup manusia di dunia ini. Di mana kehidupan manusia ini hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah disebut dengan ibadah.
Dan hablum minan nas, hubungan manusia dengan alam semesta, yaitu manusia, hewan, dan benda lain. Makanya kemudian duribat alaihimudillatu aina masukifu, maka ditimpakan kehinaan dimanapun engkau berada, illa bihablum minallah, kecuali yang hablum minallah ibadahnya bagus, wa hablum minan nas muamalah, hubungan dengan sesama manusia, sesama horizontal, apakah itu manusia, hewan, dan alam semesta juga bagus. Itulah yang kemudian akan menjadikan manusia itu mulia atau terhina. Sekali lagi, akan menjadikan manusia itu mulia atau terhina. Kemudian ada tiga. Saya minum dulu ya. Minum dulu. Al-Quran yang diturunkan Allah adalah untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Karena itu, Al-Quran itu berisi perintah untuk dilaksanakan, berisi larangan untuk ditinggalkan. Dengan demikian, Al-Quran sebagai sumber utama dalam istilah al-masadirul asliyah. Sekali lagi, Al-Quran sebagai sumber utama disebut dengan istilah al-masadirul asliyah. Dari ajaran Islam atau hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari kedua sumber itu, maka bercabanglah dua sumber hukum lainnya, yaitu ijma dan qiyas. Bersumber lagi, yaitu ijma dan qiyas. Terus sekarang, bagaimana cara Al-Quran menetapkan hukum? Bagaimana cara Al-Quran menetapkan hukum sekarang? Yang pertama, Al-Quran menetapkan hukum itu secara mujmal. Secara mujmal itu berarti Al-Quran hanya menjelaskan pokok-pokok hukum saja, yaitu kaidah kuliah, karena hal itu adalah untuk ibadah muamalah badaniyah. Perincian diserahkan kepada sunnah dan ijtihad pada para mujtahid. Contoh, Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bima alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Di Al-Qur'an hanya muqimah shalah, muqimah shalah, muqimah shalah. Tapi shalah yang bagaimana gitu? Maka menjelaskan wa yuqimus shalah dan menegakkan sholat, kata sholat, 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 dan sholat, itu kan kemudian itu hanya secara global. Karena sholat itu bisa berarti doa, sholat bisa berarti satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, antara salam dengan takbiratul ihram ada bacaan dan gerakan tertentu yang sudah dicontohkan Nabi. Maka Al-Quran hanya bersifat mujmal, global. Contoh, ketika menjelang sholat kan punya wudhu. Di dalam Al-Quran hanya menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi famsahu biru'usikum. Sekali lagi, famsahu biru'usikum. Membasuh muka. Itu bagaimana? Itu dijelaskan dengan hadis. Wa aidikum ilal marafiq, dua tanganmu sampai siku, itu dijelaskan dengan hadis. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, kata biru'usikum itu dijelaskan di hadis. Wa arjulakum, dan kedua kakimu ilal ka'bain sampai mata kaki dijelaskan di hadis. Maka ketika dicari di hadis tidak ditemukan, maka kemudian ada ulama mujtahid. Ulama mujtahid itu mengkaji ayat-ayat itu per kata, dijelaskan, maka kemudian muncul mujtahid. Ijtihad. Ijtihad. Ijtihad inilah yang kemudian ada celah. Misalkan famsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu. Kata biru'usikum indal maliki
Indal Hambali adalah kullu ra'sin. Tapi untuk Hambali bukan hanya kullu ra'sin wal udhunaini, sekaligus dua telinga, itu termasuk bagian biru usikum. Tapi kalau biru usikum adalah bagian kepala yang ada di tubuh rambut ini. Tapi biru usikum ba'dun min ra'sin, yaitu Hanafi. Tapi ba'dun min ra'si minimal adalah sepertiga dari kepala. Tapi ba'dun min ra'sin adalah minimal 3 helai rambut menurut Syafi'i. Itulah artinya apa? Ada celah. Ada celah untuk mengistimbat hukum itu. Karena itu Al-Quran menjadi secara global, yaitu hubungannya dengan ibadah. Ibadah dijelaskan dengan global. Secara terperinci atau tafsili ada di hadis. Lebih terinci lagi ada di ulama madhab muamalah. Yang kedua, agak jelas dan terperinci. Untuk cara Al-Quran menetapkan hukum, secara agak jelas dan terperincinya tentang apa? Tentang jihad, tentang undang-undang perang, tentang hubungan umat Islam dengan umat lain, tentang hukum tawanan, tentang hukum rampasan perang. Misalkan hubungan umat Islam dengan umat lain itu apa? Ada di mana? Hubungan antara umat Islam dengan umat lain ada di mana itu? Al-kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abidu nama a'bud. Wala ana abidu ma'abatum. Wala antum abidu nama a'bud. Lakum dinukum. Jelas. Agak jelas. Dan agak terperinci. Ayat lana a'maluna. Walakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Nah, ini sangat jelas. Sangat jelas. Kemudian setengah jelas, maksud saya itu setengah jelas. Yang ketiga adalah ini berkaitan dengan yang lain. Infiru khifaqallah thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Infiru budalo sira kabeh. Hifafan waktu enteng wasikolan lan abot wajah itu lan jihad sapa sira kabeh bi amwalikum kelawan donya brana sira kabeh wa anfusikum lan jiwa raga sira kabeh fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah. Dalika utawi mengkono wajah itu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah khairul lakum, itu iku khairun luwih apik lakum kanggo sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tak lamun padha weruh kabeh sira. Padha weruh sapa sira kabeh. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah memerintahkan infiru budalo sira kabeh. Infiru budalo sira kabeh. Hifafan baik saat merasa ringan wasikolan maupun merasa berat. Untuk apa? Wajah itu untuk berjihad bi amwalikum dengan harta dan jiwamu, dirimu di dalam agama Allah. Ini agak jelas dan ada rincian-rincian itu. Jihad dengan apa? Harta dan jiwa. Dalam posisi apa? Ringan maupun berat. Ringan maupun berat. Maka ini disebutkan di dalam tafsir adalah jihad fisabilillah fil asri wal fil usri wa yusri. Fil usri wal yusri. Di dalam sulit maupun mudah. Syababan au syuyukhan, tua atau muda atau tua, wajahid bi amwalikum wa anfusikum, berjihad dengan hartamu dan dengan jiwamu. Nah, itu sudah disebutkan sedemikian rupa. Dari sini barangkali ada yang ingin mendialogkan sebelum kita break. Silakan. Baik, kita lanjutkan ya sampai ada iqomah. Begitu iqomah nanti kita break. Kemudian terkait dengan
hukum jin, hukum hukum jinayat, mencuri misalkan, hukum mencuri. Wasariku wasarikotu faktou aidiyahuma jazaa'am bima kasaban nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wasariku, pencuri laki-laki, wasarikotu, dan pencuri perempuan, faktou aidiyahuma, maka potonglah tangannya, jazaan sebagai balasan bima kasaban nakala, sebagai bagian dari pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan, minallah, dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebagai cara yang ketiga, Al-Quran juga menjelaskan dengan secara terperinci dalam masalah apa? Satu hutang-hutang. Misalkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, jikalau kamu berhutang atau bertransaksi, bedanya dengan satu hutang, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubu, maka catatlah. Wal yaktub bainakum, dan hendaklah ada catatan dari katibun, seorang pencatat di antara kalian, bil adil, dengan adil, bil adli, dengan adil. Kemudian yang kedua, tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Ada hal yang terperinci. Janganlah engkau makan harta di antara kalian dengan batil, kecuali jika kamu berdagang yang saling merelakan. Berarti tidak boleh ada dusta di antara mereka yang sedang bertransaksi untuk berjual beli itu. Kemudian yang ketiga tentang sumpah. Sumpah ini tuh pun terinci. Hilang mimnya. Yauma la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da thubutiha wa tadhuqussu abima sodattum an sabilillah walakum adzabun azim. Ini sangat jelas larangan Allah. Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu itu sebagai alat untuk menipu di antara kamu. Gampang. Iki betul demi Allah sumpah itu. Nah, tapi sumpah itu sumpah serapah. Sangat jelas. Jangan kemudian orang wallahi, wallahi, dan wallahi. Maka ini kita bisa saking senangnya sumpah kalau kita pas ada di Mekah, sedikit-sedikit wallahi, wallahi, wallahi gitu. Jadi untuk menegaskan wallahi, wallahi begitu. Karena apa? Memang orang itu gampang-gampang bersumpah untuk mengalihkan dari kebohongan. Nah, inilah yang kemudian larangan Allah sangat jelas. Jangan sampai menjadikan sumpah itu sebagai alat untuk menipu, yang menyebabkan kaki ini dapat tergelincir sesudah kita kokoh tegak berdiri dan merasakan kemelaratan, kemadharatan dari hidup ini. Karena apa? Menghalangi kita dari jalan Allah, dan kita akan mendapatkan siksa yang sangat besar. Kemudian contoh yang keempat apa? Hukum yang disyariatkan untuk menjaga kehormatan perempuan. Surah Al-Ahzab ayat 59 sangat jelas. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna alla ta'ulu ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Sangat jelas. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul, katakanlah li azwajika, kepada istri-istrimu,
wabanatika dan anak-anak perempuanmu, wanisa ilmu mukminin dan perempuan-perempuan mukmin, yudnina untuk apa? Untuk memanjangkan jilbabnya. kita sholat dulu ya. Ya, Iqomah ini ya. Kita sholat dulu. Monggo sholat dulu. Kembali pada tayangan tadi. Kembali pada tayangan tadi. Nah, tadi ini. Jadi, cara Al-Quran menyampaikan hukum yang ketiga adalah terperinci. Hal yang terperinci tadi, yang pertama tadi adalah hubungannya dengan apa tadi? Yang terperinci tadi. Yang terperinci tadi hubungannya dengan masalah hutang piutang. Jelas dan terperinci. Mengenai halal dan haram. Saking pentingnya itu dibuat lebih terperinci. Kemudian yang ketiga adalah menyangkut apa? Sumpah. Yang keempat menyangkut hukum disyariatkan untuk memelihara kehormatan wanita. Nah, berbicara dengan memelihara kehormatan ini, Allah sangat tegas. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul, katakanlah li azwajika untuk istri-istrimu, wa banatika anak-anak perempuanmu, wanisa ilmu mukminin perempuan orang beriman, yudnina untuk apa? Yudnina itu adalah untuk melebihkan alaihin atas mereka minjala bibihinna dari kain penutup dua dada. Yudnina minjala bibihina itu adalah untuk membentangkan, melebihkan pada istri-istri itu agar dua dada ini ditutup. Bukan hanya pakai kerudung, bukan hanya bihumurin dengan humur aja, tapi jilbab itu adalah jala bibihina. Jala bibihina adalah tutup dua dada. Kenapa? Dua dada ini karena bagaimanapun juga hal yang menarik di perempuan itu adalah dua dada ini. Jadi mungkin yang dilihat wajahnya tapi bisa turun ke dadanya. Ini tik besarnya, rumahnya tik jauhnya lah. Itu akhirnya akan membuat fantasi para laki-laki yang menikmati supaya tidak membiarkan laki-laki itu berfantasi, maka kemudian kedua dada ini ditutup. Bukan hanya dijiritkan di leher, namanya jilbab. Nah, itulah sangat jelas, sangat tegas itu Allah memberikan hukum itu. Adapun kalau kemudian orang menafsirkan wong itu secara syarih sangat jelas itu, tidak perlu tafsir lagi. Tapi bagi orang yang yang menafsirkan dengan tafsir keinginan ya memang itu sudah kalau sudah segala sesuatu ditafsirkan dengan nafsu, maka apapun bisa menjadi pendapatnya. Tapi artinya apa? Allah sudah memberikan rincian yang begitu tegas dan jelas serta lugas itu. Yang kelima, menyangkut masalah perkawinan. Allah juga sangat tegas itu. Surah An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Wala tankihu jangan ojo pisan-pisan nikahi sapa sira kabeh ma ing perkara nakahkan nikah sapa abaukum pira-pira bapak sira kabeh minan nisa saking pira-pira wong wadon illa maqad kejaba perkara qad salah kang wis temen-temen wis ndisi kabeh. Ini sangat tegas bahwa Allah sangat melarang janganlah engkau menikahi seseorang yang telah dinikahi oleh bapakmu dari perempuan-perempuan kecuali apa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, apa yang telah terjadi di masa lalu itu sudah bagian yang beda. Namun jika kemudian itu tetap dilanggar, innahu kana fahisyah wa makta wa sa'asabila. Jelas itu. Bagian dari zina itu. Wa taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'asabila. Sama dengan zina itu. Innahu kana fahisyah, perbuatan keji, wa makta wasa asabila dan seburuk-buruknya jalan. Itu yang pertama.
Al-Quran. Sekarang hadis atau as-sunnah. Apa itu hadis atau as-sunnah? Adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, apakah itu berupa ucapan, apakah itu berupa perbuatan, apakah itu berupa takrirnya, qaulan wa fi'lan au takriran. Sifat fisik maupun psikis, yang nampak maupun yang tidak nampak, baik sebelum beliau jadi nabi maupun beliau sesudah jadi nabi. Itu disebut sunnah. Kemudian menurut ulama usul fikih, nah ini tadi pengertian secara umum. Sekarang menurut ulama usul fikih membatasi pengertian hadis itu adalah hanya pada ucapan Nabi yang berkaitan dengan hukum. Sekali lagi, menurut ulama usul fikih adalah pada ucapan Nabi yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan bila mencakup perbuatan dan takrir beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal itu mereka namanya dengan sunnah. Jadi hadis itu hanya berkaitan dengan ucapan, sementara perbuatan dan takrir itu sunnah. Ya, kalau secara umum hadis itu adalah segala hal yang berasal dari Nabi, apakah itu ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Tapi menurut ulama usul fikih bahwa hadis itu dari hadasa yahdisu adalah ucapan dari kata hadasa. Hadasa itu kan ucapan. Tapi yang terkait dengan perbuatan dan takrir itu disebut dengan sunnah. Itu menurut ulama usul fikih. Sekarang fungsi dan kedudukan hadis. Kedudukan hadis menurut kesepakatan mayoritas ulama adalah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Yang kedua, hadis sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, yang telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Tidak saja di kalangan Sunni, tapi juga di kalangan Syiah dan aliran Islam yang lain. Kenapa hampir seluruh? Karena ada kelompok yang ingkaru sunnah, yang tidak mau menerima sunnah, tidak mau menerima hadis, hanya Al-Quran saja. Ketika segala perkataan, perbuatan, takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang dari Nabi, dari Rasul adalah jauhilah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan dalil hadis? Sekali lagi, bagaimana dengan dalil hadis sebagai sumber otoritatif hukum Islam? Maka hadis sebagai dalilnya apa? Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7 tadi. Apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi jauhilah. Sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, An-Nisa ayat 80, mayyuti Rasul faqad atau Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan siapa yang berpaling, wa ma arsalnaka, apa yang aku perintahkan kepadamu, alaihim hafidh. Maka siapa yang berpaling, maka tidak ada kewajiban bagi kamu untuk menjaga mereka. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk taat pada Rasulullah, taat pada Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu terhadap apa yang telah Allah utuskan kepada baginda Muhammad, maka tidak ada kewajiban bagi Muhammad untuk menolong mereka, untuk memelihara mereka. Urusan mereka ibarat apa? Naik bis, barang rusak atau hilang adalah resiko ditanggung penumpang. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sangat jelas, laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah, bahwa sungguh terdapat di dalam diri Rasulullah adalah contoh teladan liman kana yarjullah,
bagi orang yang mengharap ridha Allah wal yaumil akhir, percaya hari akhir wa dzakaral katsira, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah banyak-banyak. Maka dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli dalam hukum fikih, maka sunnah sebagai hukum bayani. Sekali lagi, bila Al-Quran sebagai masadidur asliyah, sumber asli untuk hukum fikih, maka sunnah adalah al-bayan. Bayan itu adalah sebagai penjelas. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungan dengan Al-Quran, artinya kedudukan Al-Quran adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran untuk ayat-ayat yang bersifat mujmal atau global itu. Dan fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam sekarang. Yang jelas, hadis ini akan menguatkan, menjelaskan hukum yang tersebut dalam Al-Quran, yang dikenal dengan istilah fungsi takkid dan takrir. Menguatkan dan menetapkan. Jadi fungsi hadis ini adalah fungsi takkid, menguatkan, takrir, dan menetapkan. Kemudian memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Kemudian menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam Al-Quran. Fungsi sunnah dalam bentuk ini dengan istilah isbat, yaitu menetapkan. Isbat. Dan untuk menjelaskan, memberikan penjelasan terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran, sekali lagi, untuk fungsi memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud di dalam Al-Quran, disebutkan bahwa yang dimaksud memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran adalah dalam hal apa? Menjelaskan arti yang masih samar, bersifat ijmal, seperti kata sholat. Sholat itu kalau di dalam Al-Quran hanya sholat. Aqimis sholah, aqimis sholah, aqimis sholah. Tegakkan sholat, tegakkan sholat. Padahal secara bahasa sholat itu ya doa. Sebagaimana dipakai di dalam umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang disebut dengan sholat, dari ucapan, perbuatan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksudkan. Maka muncul shollu kama ro'aitumuni usolli. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihatku ketika aku sholat. Nah, inilah yang kemudian kama ro'aitumuni usolli, seperti kamu melihat aku sholat, berarti ini hubungannya adalah sunnah fi'liyah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Hadis fi'liyah, hadis yang ada hubungannya dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, bukan hadis qauliyah, tapi fi'liyah. Sehingga ma'a, kunna, ma'a, dan sebagainya menunjukkan kesaksian sahabat terhadap apa yang dikerjakan oleh Nabi. Yang kedua, memberikan penjelasan, memperinci terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran secara garis besar. Misalnya, menentukan waktu sholat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Wusto, dan sebagainya, itu kan terperinci. Tapi kemudian, liduluki syamsi ila ghasaqil lail itu perlu penjelasan. Sholat fajar, itu perlu penjelasan. Sholat subuh, sholat asar, sholat zuhur, sholat isya, perlu penjelasan. Penjelasannya ada di mana? Di sunnah. Yang ketiga, membatasi apa yang ada di dalam Al-Quran disebut secara umum, misalkan tentang hak waris anak laki-laki dan anak perempuan. Hak waris anak laki-laki dan anak perempuan. Itu ada batasan-batasan yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan memperluas maksud dari sesuatu yang disebut dalam Al-Quran. Misalnya Allah melarang seorang laki-laki memadu dua wanita yang bersaudara. Dua wanita yang bersaudara. Diperluas bahwa bukan saja saudara ayah, tapi juga saudara ibu. Al-Quran kan hanya menyebutkan jangan menikahi dua orang wanita yang bersaudara. Tapi juga di hadis inilah kemudian diperluas. Bukan hanya saudara dari ayah, tapi dari
saudara seayah, tapi juga saudara seibu. Bukan hanya saudara seayah, seibu, tapi juga saudara seayah atau saudara seibu. Itu lihatnya di mana? Ya dari Al-Quran. Maka ketentuan hukum keluarga, hukum perkawinan, sekali lagi, ketentuan hukum pernikahan atau hukum perkawinan, maka penjelasan demi penjelasan itu ada di Al-Quran yang bersifat ijmal, global, maka kemudian diperluas, dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang intinya, pada dasarnya hadis ini berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dengan segala bentuknya, sebagaimana dijelaskan di atas, maka Allah menetapkan hukum Al-Quran adalah untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Sekali lagi, Allah menetapkan hukum dalam Al-Quran untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Maka bentuk penjelasan Nabi terhadap hukum Al-Quran adalah Nabi memberikan penjelasan Nabi memberikan penjelasan dengan cara dan bahasa yang mudah ditangkap oleh umat sesuai dengan kemampuan akal mereka pada waktu itu. Dalam penjelasan itu kelihatannya Nabi tidak memberikan penjelasan yang bersifat definitif filosofis, tapi hanya dengan melakukan serangkaian perbuatan dengan cara yang mudah untuk diikuti umatnya. Misalkan, untuk menjelaskan sholat, Rasulullah tidak kemudian menjelaskan dengan kata-kata. Cukup dengan shollu kama ro'aitumuni usolli. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihatku ketika aku sholat. Makanya kemudian kalau kita mempelajari mustalahul hadis, sekali lagi, kalau kita mempelajari ulumul hadis atau mustalahul hadis, maka sesungguhnya ciri-ciri hadis yang sahih itu adalah hadisnya mudah dipahami. Kalau ada hadis yang bulat begitu, dengan bombastis, itu tanda-tanda bisa maudhu. Minimal maksimal doif lah. Jadi tanda-tanda kedoifan hadis ya bisa dilihat dari uslub, syakul kalam, susunan kalimat dan sebagainya. Kemudian Nabi juga memberikan penjelasan dengan cara contoh yang secara nyata yang ada di sekitar lingkungan kehidupan pada waktu itu. Dengan demikian, hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran mudah dimengerti dan diterima serta dijalankan oleh umat. Kemudian, bagaimana perbedaan dalil qat'i dan dalil dzanni sekarang? Dalil atau ayat-ayat yang bersifat qat'iyud dalalah atau dalil-dalil yang pasti dan meyakinkan, sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain kecuali yang telah dipilih dan ditetapkan. Berarti tidak ada celah untuk menafsirkan, tidak ada celah untuk menjelaskan. Sementara dalil atau ayat dzanni atau dzanniyud dalalah adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan. Sekarang pengertian dalil qat'i. Menurut Muhammad Hashim Kamali, nas qat'i adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak bersifat denotatif, tidak bersifat konotatif. Tapi ayat itu bersifat denotatif dengan satu makna, tidak terbuka untuk makna lain, atau hanya memiliki satu penafsiran aja, tidak membuka penafsiran lain. Contohnya, az-zani waz-zaniatu fajlidu mi'ata jaldah. Jelas sekali, pezina laki-laki dan pezina perempuan, maka rajamlah dengan 100 kali rajam. Kata rajamlah dengan 100 kali rajam, jelas, tidak perlu ditafsir. Sangat jelas itu. Jadi disuruh untuk merajam, rajamlah. Deralah dengan 100 kali mi'atu jaldah. Mi'atu jaldah, 100 dera. Sangat jelas. Itu namanya qat'i. Qat'i itu tidak membutuhkan tafsir lagi. Kemudian, menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa nas qat'i dalalah
adalah nas yang menunjukkan pada makna yang tidak ada kemungkinan menerima takwil. Tidak perlu ditakwil lagi karena sudah jelas. Nasnya sudah sangat jelas. Gamblang sekali. Nasnya sudah sangat jelas sehingga tidak perlu ditakwil lagi. Contoh, walagum nisfu ma taraka azwajuka illam yakul lahunna walad. Sangat jelas. Walagum, dan untuk kamu semua nisfu separuh ma taroka terhadap harta yang ditinggalkan siapa? Azwajuka, istrimu, illam yakun, jikalau tidak ada lahunna bagi azwajuka, istrimu itu walad, jikalau tidak punya anak. Artinya apa? Seorang suami dapat seperdua dari apa yang diwariskan dari istrinya jikalau istri itu tidak punya anak. Fa'inkan lahunna, dan jikalau fa'ingkana, dan jikalau ada lahunna bagi istri itu waladun, punya anak. Jikalau istri itu mayit yang meninggal itu punya anak, falagum ar-rubu, maka untuk kamu adalah seperempat mimma tarokna, dari apa yang ditinggalkan oleh istri, mimba diwasiyati yusibiha audain. Sangat jelas tanpa perlu penafsiran lagi. Sangat jelas, tidak membutuhkan penafsiran lagi. Karena itulah ciri dalil qat'i yang pertama, nasnya jelas, makna yang dikandungnya tegas, hanya memiliki satu makna. Tidak bisa mengandung istirakul makna. Tidak mustarok, tidak ganda, tidak majemuk, tidak mustarok, tidak mengandung istirakul makna. Dan juga hanya memiliki satu penafsiran, tidak terbuka untuk penafsiran yang lain. Ciri yang kedua, mencakup ketentuan Al-Quran mengenai rukun Islam. Sholat, puasa, zakat, haji, dan juga bagian tertentu dalam urusan waris dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara permanen. Ini sumbernya dari Principle of Islamic Jurisprudence dan dari Wahkholaf Kaidah Hukum Islam. Sekarang pengertian dhoniyu dalalah. Pengertian dhoniyu dalalah. Muhammad Hashim Kamali, ayat Al-Quran yang bersifat dhoni atau spekulatif adalah kebalikan dari ayat yang bersifat qat'i. Ia terbuka pemaknaan dan penafsiran dan memberikan peluang ijtihad dari Imam Mujtahid. Menurut Abdul Wahab Khalaf, nas yang dhoni dalalah adalah nas yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwil atau dipalingkan dari makna asalnya secara lugawi kepada makna yang lain, seperti at-talaqu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. At-talaqu, at-talaqatu, al-mutallaqatu, perempuan-perempuan yang diceraikan, yatarabbasna, hendaklah menahan diri bi anfusihin, atas dirinya, salasata quru'. Kata salasata quru' adalah memberikan ruang untuk menafsirkan. Ada yang menafsirkan salasata quru' itu adalah 3 kali suci. Ada yang menafsirkan salasata quru' itu adalah 3 kali menstruasi. Berarti al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru', ini adalah ayat yang bersifat dhonni, memberikan peluang. Tapi walaupun ayat ini bersifat dhonni, maka ayat ini tetap menjadi kerangka pijakan hukum. Tapi cuma untuk mengoperasionalkan salasata quru' itu berapa hari. Karena antara 3 kali suci dengan 3 kali menstruasi, itu kalau kemudian diakumulasi hitungan hari, itu beda. Maka kemudian untuk kompilasi hukum Islam mengambil jalan tengah, maka dengan berapa? 100
100 berapa hari? Ada yang penghulu yang ikut di sini? Halo? Ada penghulu? Berapa? 100? 130 hari. Atau 130 hari. Atau 4 bulan. 130 hari berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan lebih 10. Nah, itu artinya apa? Bahwa masing-masing ini kalau di kuliah perbandingan mazhab kan dibahas itu nanti. Hal-hal begitu. Adalah yang dibahas adalah dhoniyu dalalah. Jadi yang dibahas di perbandingan mazhab adalah membahas nas-nas yang dhoni. Dhoniyu dalalah, dalil-dalil yang dhoni yang memberikan ruang untuk ditakwil atau ditafsirkan. Seperti famsau biru usikum itu kan dhoni dalalah. Fausilu wujuhakum ya ayyuhalladzina amanu dakum sholat fausilu wujuhakum. Kata fausilu wujuhakum itu kan dhoni dalalah. Wajah itu memberikan tafsir yang berbeda-beda. Kalau indal Imam Hanafi, falsilu wujuhakum itu adalah wajah ini termasuk kulit yang ada di pasak telinga ini. Ini masuk wajah. Kalau indah Syafi'i, falsilu wujuhakum adalah mimmatna biti sya'ri ilalih yataini. Ilalih yataini wa irdi bainal udunaini. Mana binti sya'ri ini adalah kegolipan dari tempat tumbuhnya rambut. Lah ini rambut saya ini dulu waktu masih belum kuliah dulu itu ya ini ada rambutnya. Sekarang terjadi erosi rambut ini. Kalau kemudian indal Hambali, faksilu wujuhakum, dalamnya mulut dan dalamnya hidung itu termasuk wajah. Makanya kumur-kumur dan menghirup air di hidung itu wajib Mas Yan. Kalau mengikuti wudhunya Imam Hambali. Lah, makanya kalau ngambil batalnya wudhu kalau sebatas bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram batal ya berarti wudhunya Syafi'i. Wajahnya ya sih itu. Kalau kemudian tidak batal menyentuh, tapi kalau batalnya itu karena ada syahwat, kalau tidak syahwat tidak batal, ya ikut Imam Hambali dan sebagainya. Nah, itu artinya apa? Dhoni dalalah. Dalil yang dhoni yang memberikan ruang untuk ditafsirkan dan ditakwilkan. Kemudian bisa kita lanjut. Sekarang bagaimana kehujanan dalil qat'i dan dalil dhoni serta implikasinya. Alasan ulama usul fikih. Sekali lagi, alasan ulama usul fikih tentang kewajiban berhujjah dengan dengan Al-Qur'an. Bagaimana kewajiban berhujjah dengan dalil Al-Qur'an? Al-Qur'an itu wajib Al-Qur'an ini diturunkan kepada Rasulullah. Diketahui secara mutawatir dan ini memberi keyakinan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Karena itulah sebagai bagian wujud bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul dari Allah, maka Allah menakdirkan kepada Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Kata ummi itu tidak bisa menulis, sehingga tidak membuka celah bahwa Al-Quran itu adalah tulisan karangan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak diberi kompetensi untuk menulis, tapi kompetensi untuk memahami dan menghafal. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran memang betul-betul menjadi hujah yang tidak diragukan lagi. Banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran datang dari Allah. Jelas sekali. Mukjizat Al-Quran juga merupakan dalil yang pasti akan kebenaran Al-Quran itu dan datangnya Al-Quran dari Allah. Dan mukjizat Al-Quran bertujuan adalah menjelaskan tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW yang memang membawa risalah dengan suatu perbuatan yang di luar kebiasaan umat manusia. Karena itulah
Seluruh nas Al-Quran bersifat qat'i jika dilihat dari segi turunnya, ketetapannya, dinukilkan dari Rasulullah kepada kita, yang berarti memastikan bahwa setiap nas Al-Quran yang kita baca adalah sama dengan nas yang ketika Allah turunkan kepada baginda Muhammad. Dan ketika Rasulullah sampaikan kepada sahabat, dan itu disampaikan kepada Rasulullah yang maksum, kepada umat tanpa perubahan dan pergantian. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, Al-Quran itu dari segi dalalahnya terhadap hukum yang dikandungnya, maka ia terbagi menjadi dua. Yang pertama, nasnya qat'i dalalah terhadap hukumnya. Yang kedua, nas dzonni dalalah terhadap hukumnya. Tapi secara keseluruhan, Al-Quran itu qat'i. Secara keseluruhan itu, Al-Quran itu qat'i, tapi dalalahnya untuk kedalilannya ada yang tertutup untuk membuka tafsir, ada yang terbuka untuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang memungkinkan dan memberi celah untuk ditafsirkan dan ditakwilkan. Kehujahan Al-Quran, argumentasi Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran adalah hujah bagi umat Islam. Hukum di dalam Al-Quran merupakan undang-undang yang wajib dipatuhi, karena Al-Quran diturunkan dengan jalan qat'i yang kebenarannya tidak diragukan. Keseluruhan adalah qat'i, tidak diragukan isinya. Sekali lagi, keseluruhan Al-Quran 114 surah tadi dengan 30 juz tadi, itu seluruhnya kebenarannya tidak diragukan lagi. Tapi ketika membedah di hukumnya, ada yang memberikan ruang untuk ditafsirkan, ada yang tidak memberikan ruang untuk ditafsirkan, karena itu sudah pasti dan tidak pernah berubah. Al-Quran itu adalah mukjizat yang mampu menundukkan manusia, tidak mungkin manusia menirunya. Karena itulah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ini sebagai penegasan Allah. Al-Quran surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 89 menjadi penegas, wa nazzalna, dan telah kami turunkan, 'alaika, kepadamu, Alkitab Al-Quran, tibyanan, sebagai penjelas, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu, wahudan, petunjuk, warahmat, rahmat, wabusyra, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Maka ini juga dibuat dalil buat orang-orang yang ingkarul sunnah, ingkarul hadis, karena berdasarkan ayat ini bahwa tibyanan likulli syai'in, sudah jelas atas segala sesuatu, tidak perlu dijelas-jelaskan lagi. Tapi ingat bahwa apapun yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah bagian daripada itu. Orang yang ingkar sunnah termasuk orang yang beraliran sesat. Kaidah usul fikih yang terkait dengan Al-Quran, Al-Quran merupakan dasar sumber utama terhadap hukum Islam, sehingga seluruh sumber hukum atau metode istinbat hukum harus mengacu pada kaidah umum yang dikandung di dalam Al-Quran. Kemudian, dalam memahami kandungan Al-Quran, maka seorang mujtahid dituntut untuk mengetahui asbabun nuzul, ayat yang ingin dikaji di dalam Al-Quran. Maka jika kemudian orang mengatakan mau berijtihad tapi hanya tahu artinya saja, bahkan tahu artinya pun dari terjemah, maka itu belum memenuhi standar untuk berijtihad. Karena harus tahu termasuk asbabul wurud, asbabun nuzulnya, sebab turunnya, karena sebab turun itu ada konsekuensi hukum yang ada. Termasuk yudni namin jalabibihina, menjulukan itu kan supaya apa? Dada ini tidak dinikmati oleh orang lain. Dalam memahami kandungan hukum dalam Al-Quran, mujtahid juga dituntut mengerti adat istiadat orang Arab. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada keterkaitan dengan apa? Dengan perkataan, perbuatan yang di situ tahu nuansa, background, latar belakangnya. Karena dengan tidak memahami hal itu akan mengakibat kerancuan di dalam memahaminya. Jadi, misalkan satu ayat, kondisi saat itu kayak apa begitu, adat istiadatnya kayak apa begitu, sehingga dengan begitu akan tahu memahami ayat itu secara menyeluruh. Sekarang bagaimana pengaruhnya terhadap penafsiran, baik itu ayat qat'i dalalah maupun qat'i dzanni.
Menurut pandangan ulama usul fikih, nas Al-Quran itu ada dua macam, yaitu qat'iyud dalalah dan dhoniyud dalalah. Untuk dhoniyud dalalah, memberikan isyarat adanya pembatas. Untuk qat'iyud dalalah, menunjukkan bahwa pembatasan pemaknaan, pentakwilan, penafsiran pada ayat tertentu dan pada ayat tertentu yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada celah untuk menafsirkan, mentakwilnya. Tapi untuk nas dhoniyud dalalah, ulama usul fikih juga membuka peluang lebar bagi orang yang ingin memaknai, memahami, menakwilkan dan menafsirkan. Ini menurut pandangan ulama usul fikih. Sementara menurut ulama tafsir tidak membuat klasifikasi tentang nas Al-Quran. Apakah itu qat'iyud dalalah maupun dhoniyud dalalah sebagaimana dibuat oleh ulama usul fikih. Hal itu dibuktikan dengan membuka lembaran kitab Ulumul Quran, misalkan di dalam kitab Al-Burhan oleh Zarkasi, Al-Itqan oleh Asyuyuti, Mabahis fil Ulumil Quran oleh Koton. Maka itu tidak ada namanya qat'i maupun dhoni. Sekarang sumber hukum Islam. Jelas? Apa sumber hukum itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat kita untuk menemukan dan menggali hukum. Sumber hukum Islam menurut kamus adalah asal tempat pengambilan hukum. Apa asal hukum? Sumber hukum adalah disebut dengan istilah dalil hukum Islam, pokok hukum Islam, dasar hukum Islam. Ketika kita mengistimbat hukum, menggali hukum, apa dalil kita? Sumber hukum kita adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Untuk Al-Quran, i'tiqadiyah, hulkiyah, amaliyah. Untuk Sunnah, mu'akid, dan bayan. Ini berkaitan dengan, kemudian untuk Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ketentuan ayat Al-Quran terhadap Sunnah itu sendiri ada 4 hal. Satu, posisi Sunnah terhadap ayat Al-Quran yang belum jelas, yang dhoni dalalah tadi, atau setengah jelas, maka di situ satu, memberikan perincian terhadap ayat Al-Quran yang masih mujmal. Termasuk perintah sholat, diperjelas dengan sunnah, demikian tentang zakat, haji, dan puasa, diperjelas dengan sunnah. Yang kedua, membatasi kemutlakan, takyid mutlak. Al-Quran memerintahkan untuk berwasiat dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Kemudian sunnahlah yang kemudian membatasinya. Tidak boleh sekian, lebih dari sekian. Itu ada di dalam as-sunnah. Mentahsis keumuman. Ayat yang umum, hurimat alaikumul maitatu wa damu walahmal hinzir. Kemudian as-sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati, dan limpa. Tapi di dalam Al-Quran, hurimat alaikumul maitah wadam walahmal hinzir. Lahmal hinzir sudah jelas. Tapi untuk maitah, bangkai, ini kan umum, maka ditasis dengan hadis, dengan segala sesuatu bahwa laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Kemudian bagian dari darah, wadam, ada hati. Hati itu bagian dari darah. Limpa bagian dari darah. Maka hati dan limpa tidak masuk dalam damun wadamun itu. Kemudian yang keempat, menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas yang bertaring kuat, burung yang berkuku kuat, di mana kullu di mihlabin haramun. Setiap binatang yang mempunyai mihlab itu adalah taring, itu adalah haram, disebut di dalam Al-Quran. Itu hubungannya dengan
dengan apa tadi? CPMK yang ketiga. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut pada CPMK yang keempat. Ada yang ditanyakan? Silakan. Saya Ustaz, tanya Ustaz. Ya silakan, monggo. Ya baru-baru ini Ustaz itu ada satu statement ya yang kadang-kadang itu sangat mengganggu dan bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip cara berpikir kita ya. Jadi mereka mengambil satu statement bahwasanya tentang lahmul khinzir. Mereka tidak menelusuri hal itu kepada hadis, artinya hanya berpatokan pada Al-Quran saja, sehingga mereka menganggap berarti hal yang terkait misalnya daging anjing itu berarti tidak termaktub dalam Al-Quran, sehingga dan tidak ternaskan secara soreh di dalam hadis, berarti kita ini diperbolehkan yang gitu Zak. Itu kan satu pemikiran yang kadang-kadang meresahkan kita sebagai orang yang awam. Nah, itu pribun Zak, cara mensikapi hal itu Zak. Nah, mensikapinya kan keharaman anjing itu kan ada di hadis. Makanya fungsi hadis itu al-bayan, menjelaskan atas hal yang bersifat apa yang tidak ada di hadis, apa yang tidak ada di Al-Qur'an, ada di hadis. Sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah, apabila kamu dihadapkan pada satu masalah, bagaimana cara kamu untuk memutuskan? Maka Muaz bin Jabal kan, saya akan memutuskan dengan kitab Allah. Namun bagaimana jikalau kamu tidak mendapatkan film tajid, jikalau kamu tidak menamakan, jikalau saya tidak menemukan di sunnah, maka saya akan memutuskan dengan sunnah. Tapi jikalau di Al-Quran tidak didapatkan, di sunnah tidak didapatkan, maka fabiro'i dengan ijtihad. Artinya apa? Bahwa landasan utama ya di Al-Quran. Ketika Al-Quran tidak ada ya di hadis. Tapi berkaitan dengan bangkai, berkaitan dengan anjing, itu jelas ada di dalam Al-Quran, ada di hadis untuk keharaman dari anjing itu. Ada yang lain? Lanjut Ustaz. Ya, lanjut untuk materi yang berikutnya ya. Oke. Ada yang ditanyakan, monggo. Sebenarnya Silakan. ada perbedaan Ustaz tadi mengenai infiru ya. Ini infiru, kemudian ada fas'au, ada wasari'u. Ini kalau kita ngambil hukumnya itu tiga-tiganya ini kan seperti bahasanya bergegas semua ya. Kalau Ya. dalam fas'au itu kan kalau sholat Jumat ya. Kalau wasari'u kan pada maghfirah. Kalau infiru itu kepada jihad. Nah itu konteks ngambil hukumnya gimana Ustaz? Tiga hal itu. Lah, maka ngambil hukumnya sesuai dengan konteks itu. Kalau infiru itu secara psikologi bahasa ya, psikologi bahasa di infiru itu totalitas gitu. Totalitas secara keseluruhan gitu. Kalau fas'au itu hanya langkah kakinya saja. Yang ke masjid ya. Ya, kalau infiru itu bukan hanya langkah, tapi jiwa dan raga serta harta. Nah, maka di situ sama-sama berangkat, tapi tingkat keberangkatannya kalau menggunakan psikologi bahasa itu menyangkut piranti yang berbeda. Itulah hebatnya bahasa Al-Quran itu. Ya, yang Jadi mujizatnya. bersyukurlah kita ditakdirkan sebagai Muslim yang punya Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Dan dengan Al-Quran itu mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran semua. Anak Amin, turun ya kita Allah, amin. juga ahli Quran dan mengamalkan. Karena Al-Quran itu tidak untuk diperdebatkan, tapi Al-Quran itu adalah untuk diamalkan. Oke? Ya, Kita lanjut ya. Masih ada ya. satu CPM ini. Satu CPM yaitu terkait tentang ijma, ya, ijma.
Bahasan kita untuk ijma ini kali ini adalah bagaimana teori dan konsep ijma. Saya ini biar enak. Saya slideshow. Nah, bahasan kita adalah teori dan konsep ijma sebagai sumber hukum keluarga, kehujanan ijma sebagai perangkat metodologi istinbat hukum keluarga, kemudian aplikasi ijma dalam praktek hukum keluarga. Konsep ijma menurut bahasa atau etimologi ijma berasal dari kata bahasa Arab ajma'a yajma'u ijma'an yang mengandung dua arti, ajma'a yajma'u ijma'an, ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Yang kedua adalah mengandung arti kesepakatan ittifaq. Ittifaq. Fa'ajmi'u amrokum. Berarti Allah Ta'ala di dalam surah Yunus wa'ajma'u amrokum. Berketetapan hatilah atas perkaramu. Dalam hadis Tirmidzi adalah wa malam yujmi' syama qoblal fajri fala syamalah. Berarti kata yujmi' adalah bila tidak meniatkan malam yujmi' dan barang siapa yang tidak berniat asyama berpuasa qoblal fajri sebelum subuh fala syamalah. Maka tidak ada puasa paginya. Berarti ijma' ajma'ah yajma'u itu adalah bisa berarti ketetapan hati. Tapi untuk yang kedua didasarkan pada Al-Quran surah Yusuf wajma'u ayyaja'aluhu fi ghayabatil jub mengandung bahwa 10 saudara dari Nabi Yusuf itu bersepakat untuk membunuh, untuk menghilangkan, untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Kalau di hadis, la tajtami'u ummati ala khata'. La tajtami'u ummati ala khata'. Umatku tidak akan bersepakat untuk berbuat salah. Itu arti secara bahasa. Bisa mengandung arti ketetapan hati atau niat, bisa mengandung arti kesepakatan. Pengertian ijma menurut kelihatan ini. Menurut istilah atau terminologi dari para ulama usul fikih adalah beberapa. Yang pertama adalah dalam buku As-Sulam adalah kesepakatan para imam mujtahid tentang suatu problematika pada suatu masa setelah masa Rasulullah. Yang kedua, menurut Karim Zaidan, terdapat sedikit perbedaan dalam menentukan perkara yang disepakati dari Abdul Hamid, yaitu menyebut amrin minal umuri, perkara dari beberapa perkara. Sementara untuk Abdul Karim membatasi pada hukum syar'i. Kalau Abdul Hamid untuk seluruh perkara, tapi kalau untuk Abdul Karim khusus untuk hukum syar'i. Sementara itu menurut Imam Zarkasi, ijma adalah kesepakatan semua mujtahid dari umat Rasulullah pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Sehingga ada ijma sahabat, ijma tabi'in, ijma ulama dan sebagainya. Batasan pengertian sekarang. Pengertian ijma bisa ittifaq atau kesepakatan. Yang kedua, mujtahid. Keluaran dari mujtahid adalah pendapat para tabi. Muqallid berpendapat mereka tidak dapat disebut ijma. Jadi kalau itu mutabi, muqallid bersepakat, itu tidak disebut dengan ijma. Karena itu ijma itu adalah kesepakatan dari para mujtahid.
Kalau kemudian hanya satu orang, tidak disebut dengan ijma. Yang ketiga, umat Muhammad, maka kesepakatan yang dilakukan selain umat Muhammad berarti tidak masuk ijma. Jadi kalau ada orang bersepakat tapi bukan umat Muhammad, tidak masuk dalam kategori ijma. Yang keempat, dibatasi setelah Rasulullah wafat. Karena ketika Rasulullah masih hidup, seluruh dijawab oleh Allah. Dan dijawab oleh Rasulullah. Tidak perlu ada kesepakatan. Karena hukum itu ada di Allah dan ada di Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah wafat, maka ini kemudian muncul namanya ijma. Kemudian yang kelima, hukum syarak. Kesepakatan dalam hukum adat dan hukum akal tidak masuk kategori ijma. Jadi ijma itu hanya untuk hukum syar'i. Adat dan akal tidak masuk dalam hukum ijma. Sekarang bagaimana perbedaan antara ijma dan syura, musyawarah? Pada dasarnya konsep ijma memiliki kesamaan yaitu musyawarah. Tapi dalam mana terbatas pada permasalahan yang tidak memiliki nas dalil tegas atau permasalahan yang memiliki nas. Untuk ijma adalah nususus syarak untuk hal-hal yang ada dalilnya. Sementara musyawarah tidak harus ada dalilnya. Konsep dasar ijma dibatasi oleh konsensus imam mujtahid yang membedakannya dari konsep syura yang bersifat umum. Jadi konsep imam mujtahid, tapi syura tidak harus imam mujtahid. Persamaannya hanya keduanya adalah sepakat mufakat. Sepakat untuk mufakat. Ijma yang kuat adalah ijma salafus sholih, kesepakatan para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sekarang bagaimana rukun ijma menurut Abdul Wahab Khalaf ada 4. Yang pertama, pada waktu terjadinya ijma harus ada beberapa mujtahid yang terlibat di dalamnya. Sehingga tidak dapat dikatakan sepakat apabila hanya satu pendapat. Ittifaq mujtahid. Bukan hanya satu pendapat mujtahid. Itu syarat yang pertama. Rukun yang kedua, imam mujtahid itu terlibat dalam ijma itu atas dasar penetapan yang mencakup keseluruhan imam mujtahid dari seluruh penjuru. Tapi tidak boleh hanya satu batasan. Itu ijma. Rukun ketiga adalah kesepakatan dari mujtahid pada hukum syar'i harus diawali dengan mempresentasikan. Jadi masing-masing mujtahid itu mempresentasikan, menyampaikan pendapatnya sehingga timbul kesepakatan. Dan yang keempat, kesepakatan atas syar'i tersebut harus benar-benar melibatkan semua mujtahid. Tidak disebut ijma jika bersepakat hanya sebagian, sementara yang lain berbeda. Itu syarat ijma itu ada menurut Imam Az-Zuhaili ada 7. Yang pertama, ijma disepakati oleh mujtahid tidak boleh bertentangan dengan nas Al-Quran. Berarti ijma harus sesuai dengan Al-Quran hadis. Jika ijma itu bertentangan, maka batal. Syarat yang kedua, ijma harus disandarkan pada dalil syar'i, Al-Quran dan hadis, baik langsung maupun tidak. Yang ketiga, para mujtahid yang terlibat dalam ijma harus satu masa dan harus mencapai jumlah yang banyak. Jumlah yang tidak mungkin mereka bersepakat dalam kebohongan. Berarti sudah mutawatir begitu. Yang keempat, kesepakatan hanya bisa dilakukan oleh para imam mujtahid. Kesepakatan tidak melibatkan para imam mujtahid yang tidak dapat dikatakan ijma. Berarti kesepakatan itu hanya bisa dilakukan oleh imam mujtahid. Sementara yang bukan mujtahid tidak bisa masuk dalam kategori ijma. Dalam artian bahwa tidak bisa disebut dengan sumber hukum jika kesepakatan tidak melibatkan para imam mujtahid. Mengabaikan para imam mujtahid itu tidak masuk. Harus kesepakatan adalah para mujtahid yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Yang kelima, jumhur ulama ijma hanya berlaku pada hukum syar'i, tidak pada yang lain. Sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya ijma itu tidak dapat berlaku pada semua perkara. Yang keenam, masa berlakunya masa. Syarat keenam ini masih diperselisihkan di kalangan ulama, sebagaimana diketahui bahwa ijma harus dilakukan oleh para mujtahid pada satu masa.
ijma berlaku sebagai sumber hukum Islam sejak ditetapkan. Dan yang terakhir, tidak boleh ada ijma yang sebelumnya berkaitan dengan masalah yang sama. Kalau sudah ada ijma sebelumnya, maka tidak boleh ada ijma lagi. Karena itulah kedudukan ijma yang demikian itu dalam landasan ilmu dan hukum Islam. Maka kedudukan ijma dilandasi oleh Al-Quran. Yaitu surah An-Nisa ayat 115, kemudian dilandasi Al-Baqarah ayat 143, surah Luqman ayat 15, kemudian surah Al-A'raf ayat 181. Kemudian berkaitan dengan itu bagaimana kedudukan ijma dilandasi dengan dasar hadis, maka hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang kedua adalah hadis riwayat Imam Muslim. Untuk Imam Tirmidzi, la tajtami ummati ala khata'. Umatku tidak mungkin bersepakat untuk berbuat keliru. La tajalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum. Ini adalah penegasan Rasulullah bahwa senantiasa golongan umatku membela menegakkan kebenaran dan tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menentang mereka. Dan ijma sebagai sumber pengambilan ini dengan alasan sebagai berikut. Satu, Imam Syafi'i ditanya, alasan mengikuti ijma. Sesudah 3 hari beliau menjawab dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 115. Dengan sabi wayatabi ghairu sabilil mu'minin. Kata sabilil mu'minin adalah orang-orang yang beriman setelah Rasulullah. Yang kedua, nah ini para mufasir tentang sabilil mu'minin di ayat itu dimaksud adalah jalannya para sahabat. Hal itu karena orang yang beriman ketika saat itu yang turun saat diturunkan itu adalah sahabat. Jadi sabilil mukminin, jalan orang beriman, ya sahabat. Ijma yang kedua, ijma didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Para salaf tidak berijma kecuali atas dalil yang sahih. Yang ketiga, mustahil manusia dapat bersepakat atas kebatilan karena itu didasarkan Rasulullah. Walaupun ada umat Rasulullah yang berbohong, karena yang berbohong itu bukan umat Rasulullah tapi orang munafik. Tapi kalau umat Rasulullah, sahabat Rasulullah tidak mungkin berbohong. Dalil usul fikih karya Abu Zahra, ijma dibagi menjadi 2, yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Apa ijma sharih? Satu kesepakatan atas suatu permasalahan yang diungkapkan serta langsung oleh para mujtahid pada satu masa. Misalnya, jika dihadapkan pada mereka suatu permasalahan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran secara jelas, maka kemudian satu di antara mereka menyikapi masalah itu dan diikuti oleh yang lain dengan sikap yang sama, sehingga terjadi sebuah kesepakatan. Jadi ketika ada satu permasalahan, cari dalil Al-Quran masih apa? Dzanni. Cari hadis masih dzanni, maka kemudian berangkat dari ayat dari Al-Quran dan berangkat dari hadis itu, ada satu yang menyampaikan, kemudian yang menyampaikan, sehingga seluruh mujtahid itu bersepakat, maka itu disebut dengan sepakat. Yang sepakat dalam kesepakatan itu disebut ijma al-dhani, ijma sharih. Kemudian ada ijma sukuti, satu pendapat yang dikemukakan oleh seseorang mujtahid, kemudian pendapat itu menjadi populer di kalangan para imam mujtahid yang hidup pada masa itu, tapi para mujtahid yang lain tidak ada satupun yang mengingkari, tidak ada satupun yang membantah yang dikemukakan oleh mujtahid yang pertama. Mereka memilih diam dan tak berkomentar. Itu disebut dengan ijma sukuti. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ijma sukuti ini tidak bisa dipakai karena menggunakan tadi bahwa seluruh imam mujtahid telah menyatakan kesepakatannya. Karena diam itu bisa juga berarti tanda ketidaksetujuan. Tapi secara umum ijma itu dibagi ijma sharih, terang-terangan, dan ijma sukuti. Bentuk ijma fikih klasik adalah berlandaskan Al-Quran. Yang kedua, kesepakatan para ulama tentang keharaman, misalkan bentuk ijma.
kesepakatan para ulama tentang keharaman menikahi nenek dan cucu perempuan berdasarkan firman ini. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Makna denotatifnya ummahatukum itu ibu, ibumu, wa banatukum adalah anak perempuanmu. Itu makna denotatif. Tapi ulama mujtahid itu mengembangkan bahwa ummahatukum itu bukan hanya perempuan yang melahirkan kita atau perempuan yang melahirkan istri kita, tapi perempuan yang melahirkan ibu kita dan bapak kita. Perempuan yang melahirkan mertua kita, baik ibu mertua maupun bapak mertua kita. Wa banatukum itu bukan hanya anak yang dilahirkan oleh istri kita, tapi anak yang dilahirkan oleh anak kita. Wabanatukum. Dan itu ulama mujtahid menyatakan bahwa bukan hanya haram menikahi ibu, tapi menikahi ibunya ibu atau ibunya bapak kita atau ibunya mertua kita, baik ibu mertua maupun bapak mertua kita. Juga haram menikahi anak dari anak kita yang disebut dengan cucu perempuan kita. Karena itulah para ulama sepakat bahwa ummahatukum dalam ayat itu mencakup ibu kandung dan nenek, sedangkan wabanatukum mencakup anak perempuan dan cucu perempuan. Yang kedua, posisi cucu laki-laki dan anak laki-laki dalam pembagian waris satu berdasarkan posisi firman Allah Ta'ala Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Di wasiat Allah berwasiat kepadamu fi auladikum tentang anakmu lidzakari untuk anak laki-laki mithlu hadzal unsayain adalah bagian dari separuh bagian perempuan. Mithlu hadzal unsayain. Bentuk ijma berlandaskan ijma itu tadi berdasarkan Al-Quran. Separuh dari perempuan. Lidzakari mithlu hadzal. Berarti 2 kali lipatnya dari bagian perempuan. Kemudian ijma berdasarkan hadis. Misalkan bagian waris bagi nenek mendapatkan 1/6. Itu adalah ketika ibu tidak ada. Maka sampai ke atas ibunya ibu. Itu 1/6. Bapaknya bapak, kakek, ke atas. Jadi bapak, ibu itu ketika anak meninggal mendapatkan 1/6. Tapi ketika bapak ibu tidak ada, maka bisa naik ke atas. Bisa kakek, cangga, dan sebagainya. Itu ada di hadis. Yang ketiga, bentuk ijma berlandaskan ijtihad sahabat. Maslahah positif yaitu ijma sahabat untuk mengkodifikasikan Al-Quran. Jadi seluruh sahabat pada zaman Khalifah Abu Bakar sepakat bahwa Al-Quran dikumpulkan. Begitu pula adzan awal untuk sholat Jumat pada saat zaman Khalifah Utsman itu bersepakatan. Kemudian ijma boleh tidaknya manajemen organisasi keuangan waktu itu dikelola keuangan, buka baitul mal. Itu adalah bagian ijma. Kalau seluruh sahabat bersepakat dan tidak ada satupun yang membantah, itu masuk ijma. Termasuk Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan sahabat untuk sholat tarawih 20 rakaat. Itu adalah ijma sahabat. Ijma sahabat. Dan tidak ada satu sahabat pun yang membantahnya. Yang keempat ada ijma yang bersifat fikih kontemporer. Contoh keabsahan transplantasi organ manusia. Transplantasi jantung, transplantasi otak, transplantasi mata, cloning hewan, manusia, perusahaan saham, gabungan, pertukaran saham, globalisasi, itu adalah bagian ijma fikih kontemporer. Semua itu adalah bagian dari ijma. Sementara itu secara keseluruhan siapapun yang mengingkari ijma secara terang-terangan mutlak seluruhnya bahwa ijma tidak ada, maka hukumnya menurut Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan adalah kufur, mengkufuri apa yang telah ditetapkan. Karena orang yang menyangkal beberapa bentuk ijma, maka dirinci perkataan pendapatnya apakah itu benar atau salah, apakah betul yang dia ingkari itu ijma atau bukan.
Adapun orang yang menyangkal ijma dalam Islam seperti ijma dalam masalah kewajiban akidah, tauhid, haramnya riba, haramnya zina, dan beberapa hal yang jelas hukumnya dalam Islam secara umum, maka hukum orang tersebut adalah kufur. Misalkan tadi dalilnya tidak boleh menikahi ibu dan anak, tapi kemudian merambat dan sebagainya. Itu dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Saya kira itu waktu jualah yang membatasi kita. Saya kasih waktu 5 menit, barangkali ada yang ingin didiskusikan, monggo. Tolong dibuka ya. Sekali lagi tolong rekaman ini nanti akan saya unggah di video, dan kemudian kalau bisa bikin grup ya, grup kelas ya. Iya, Ustaz. Saya bisa dimasukkan di grup kelas ya. Kelas Ya, ini ya, kelas istimbat tersendiri ya, karena ada beberapa hal yang memang harus saya share ya. Iya, Ustaz. Ada Kosma, koordinator mahasiswanya? Ustaz. Pak Rofik, Ustaz. Taufik Ustaz. Hah? Pak Rofik. Oke. Pak Rofik. Ya. Ustaz. Ya, ditulis ya nomor WA saya ya, 081 Iya, sampun Ustaz sudah punya. 081. Yang saya WA kemarin Ustaz sudah ada. Ada ya? Ya. Sudah punya WA saya? Sampun Ustaz. Kalau bisa tolong buatkan grup ya. Ya, ini saya buatkan Ustaz. Grup. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jirolu Patmonem Tuwolu. Alhamdulillah ada 8 orang yang masuk. Bu Inama izin Ustaz. Nanti yang kemarin tidak masuk bisa untuk jawabnya, bisa nyimak di video. Lengkap kok. Pertanyaannya tidak jauh dari apa yang saya terangkan. Dari apa yang saya sampaikan. Cukup ya? Ini sudah setengah. Kita dijadwalkan dari jam 18 sampai jam 20. Tadi wajar karena kita tadi skores dengan sholat. Pertanyaannya kenapa? Setiap adzan dimanapun berada, saya penuhkan panggilan itu. Maka sebetulnya berkaitan dengan hal-hal itu masyakot. Ruhsah itu adalah hubungannya dengan masyakot. Jika tidak ada masyakot, maka tentu di dalam mengistimbatkan hukum itu akan berbeda. Tapi ketika orang menggampangkan dan kemudian mutabik, tapi kemudian tidak tahu bagaimana cara mengistimbatkan kontekstualisasi dari apa yang diistimbatkan, itu akhirnya ngawur mengambil hukum itu. Berhujah yang ngawur akhirnya. Ya. Maka tentu menjaga keistiqoman itu penting. Karena jelas ayatnya jelas summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abasyiru bil jannah nuzulam min ghafurir rahim. Itulah yang kemudian mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridha dan membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita. Diselamatkan fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tinggal satu pertemuan lagi, pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Izati baru melek ya. Udah, saya foto sekali lagi. Tolong kameranya dinyalakan. Kameranya dinyalakan. Sekali lagi, tolong kameranya dinyalakan. Bahwa 8 ini melek semua, alhamdulillah. Ya, baru tidur ya. Baru tidur atau baru diinci piyayangi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak